Karena jodoh ada di tangan Tuhan dan rezeki juga di tangan Tuhan. Gimana? Habib. Betul, setuju. Entah kenapa gue curiga pelakunya itu Ziva. Soalnya pas di kapal, Ziva kayak nggak suka gitu lihat Rehan sama Rea. Tapi entahlah, pusing gue. Ya, pusing sendiri. Gue juga pusing. Menurut gue, Halo semuanya. Hai, aku Saskia Chadwick. Aku Nora Ayu. Aku Fadi Alaidrus. Kita dari cast My Girl 3 dan hari ini kita mau main versus. Segmen pertama, jujur atau tidak, kalau pacaran masih di umur muda, 17-20-an, wajar kalau punya hubungan toksik. Tidak. Enggak. Tidak Iya, sih. nggak setuju. Karena Bisa nggak di tengah-tengah? Setuju nggak? Iya, netral. Bisa. Bisa. Kamu kenapa? karena kayak pastinya mencari orang baru itu wajar di umur segini. Terus mendapatkan orang baru juga wajar. Yang namanya ekspor juga wajar, sama itu pada batasnya gitu loh. Tapi kayak pastinya dalam hubungan itu kan pasti akan terus belajar. Tapi Iya. kalau misalkan bisa nggak toksik, walaupun ada berantem yang lain, kenapa enggak? Iya. Dan biasanya juga toxic nggak cuma dari 17 sampai 21, di atas 21 pun juga ada yang sebenarnya toxic juga ke umur-umur yang underage gitu. Aku netral karena menurutku toksik atau enggak itu dari kedewasaan dan Betul. kecocok-cocokan gitu loh guys. Maksudnya kayak misalnya aku sama Naura, kita toksik, tapi belum tentu kamu sama Fadi toksik karena kalian tuh udah sama gitu loh. Walaupun Iya. aku nganggapnya kalian toksik, menurut kalian it's Enggak. fine gitu loh. Iya. Karena kan itu dari kedewasaan dan relationship masing-masing. Jadi netral Iya, kayaknya. Tapi kalau cemburu gitu, toksik ya? Enggak. Enggak, cemburu itu hal wajar. Malah kalau nggak ada cowok yang cemburu atau cewek yang cemburu berarti there's something wrong. Asal berkomunikasi sih, Yes. asal ngobrol ya. Berarti kalau cemburu, kalau misalkan pasangan mau nggak cemburu, berarti nggak sayang. Sebenarnya nggak bisa sayang itu nggak bisa diukur dari cemburu doang Iya atau nggak sih. cemburu gitu. Tapi kalau buat kita cemburu itu salah satu bentuk sayang atau enggak. Setuju banget. Tapi kalau misalkan di dalam hubungan toksik, cemburu itu rasa insecure. I feel like kalau cemburu masih pada batas wajarnya masih fine-fine aja sih. Iya. Kayak masih diajak berkomunikasi yang kayaknya aku nggak suka deh kamu tahu dekat sama dia, aku merasa keganggu. Kayak gitu-gitu kayak nggak apa-apa, tapi kalau udah yang kayak cemburu yang kayak kamu ngapain sih keluar sama dia, aku lo di rumah sendirian bla bla bla. Iya. I think that's toxic. I think that's Atau yang sampai insecurity. jadi FBI terus di stalk terus cari rumahnya itu ya. Lo kayak gitu ya, Fat? Enggak sih. Nah, iya tadi kayak gitu deh, Fat. Jadi ngomongin cemburu, temenan sama mantan tuh boleh nggak? Tergantung sih mantannya gimana sih. Tergantung situasi. Tergantung ya, tergantung situasi. Tergantung mantannya juga seperti apa. Tapi kalau kita milih berteman sama pacar kita sendiri aja nggak sih? Maksudnya kita berdua. Kok mikir ya? Enggak, daripada temenan sama mantan, mending temenan Iya. banget sama pasangan yang current relationship. Iya sih. I think I'm okay with my ex. Kayak nggak berantem. Ya, oke Iya lah. maksudnya kalau berteman sih kayak ya udah gitu, Iya, tapi udah aja, nggak iya. usah yang kayak halo ketemu Nggak yang best friend gitu cipika-cipika. loh. Nggak yang kayak Iya. gue nongkrong sama ini ya nggak apa-apa ya gitu. Iya, Nggak, kata ya. kalau nongkrong berdua ya nggak banget. Iya. Jitak. Berarti kalau putus nggak usah blok-blokan ya? Nggak. Nggak usah. Nggak usah Bisa blok-blokan. Aku nggak pernah sih Report blok-blokan. sih boleh. Oke, next. Statement selanjutnya. Beauty privilege itu bisa mempermudah hidup, setuju atau tidak? Setuju. Setuju banget. Kenapa? Karena emang itu what happen gak sih kalau dari Mm. gak usah dari kita, tapi maksudnya kalau kita lihat orang lain itu udah kayak apa apa sih bahasanya tuh, kayak pasti secara sadar nggak sadar, secara disengaja atau tidak disengaja, beauty privilege itu tuh exist loh. Yes. Tapi itu cuma di tahapan awal doang. Tergantung apa. I don't wanna say I don't- aku nggak dapetin beauty privilege karena I think that's a lie. Iya.
Tapi menurutku itu juga nggak cuma ngaruh dari beauty privilege-nya, tapi cara berkomunikasinya juga sih Kak. Kayak I feel like there's art and how you communicate, dan menurutku kalau emang berpenampilan rapi, cara ngomongnya bagus, apa segala macam tuh emang lebih you get more privilege karena orang lain juga seneng dengernya, seneng ngebantuinnya, seneng apa segala macam. Sorry. Jadi when it Beau- comes to good things, Beauty privilege yang aku maksud ini ya, nggak cuman muka good looking doang, tapi juga otaknya pintar, berpakaian bagus dan rapi. And great. Yes, But I do think that beauty privilege exists. of course. Contoh beauty privilege yang kalian pernah. Kalau aku dulu sih pas sekolah di kantin ya kayak, oh nih si boy, aku bilang si boy gara-gara aku bule gitu kan. Aku nggak bule itu kan, putih. Arab. Tetep aja. Tetep aja. boleh. Terus bilang, si boy mau pesen apa, si boy lagi ngantri, padahal sini boy. Terus kayak jadi nggak ngantri gitu. Kalau aku kayaknya beauty privilege yang aku dapat, alhamdulillah dapat iklan kali ya. Oh iya. Dapat iklan is one of my, I think my beauty privilege. Jadi dapat brand. Ya itu juga sih ya, bener ya. Tapi Gue nggak tahu. kalau itu semua setelahnya tuh misalkan kayak ya udah kita beauty gitu kan, handsome atau apa gitu kan, Handsome. dapat iklan, tapi setelah itu kalau misalkan kita nggak pinter ya nggak bakal survive juga di pekerjaan. Iya, I feel like beauty Iya. privilege tuh cuman It's the sekali only- gitu iya. loh. Iya. Terus kalau Itu misalnya cuma udah, rezekinya aja kan. misalnya lo kebiasaan nih udah kayak terus-terusan sama dia, terus ternyata dia tuh kayak mannersnya jelek atau apa segala macam, lo juga sebel Betul. juga kok. Contohnya gitu. siapa? Lu. Kok gua? Ya gitu. Oke, lanjut. Lanjut, statement terakhir. Jika muda, bikin susah buat ngejar karir. Enggak. Kenapa? Karena jodoh ada di tangan Tuhan dan rezeki juga di tangan Tuhan. Gimana? Habib. Betul, setuju. Kayak menurut aku nikah muda itu kan nggak harus pada sekarang juga kan. Iya, nggak Kan harus. bisa kayak 2 tahun lagi, tahun depan atau kapanpun itu. Tapi kan menikah itu adalah ibadah dan itu waktunya dari Allah. Kalau misalkan jodoh kalian sudah di hadapan kalian dan kalian peka dengan God sign dan niat kalian baik, insya Allah rezeki itu makin ada. Karena Betul. kalau yang orang tua aku kasih tahu, menikah, this is not about the marriage, tapi setelah menikah itu banyak banget hal-hal baik yang bisa kita dapetin. Tapi kalau misalkan ngomongin karir, aku rasa kalau misalkan udah bisa dikomunikasiin sama pasangannya dan kalau kayak, okay, let's just say with our current boyfriend ya, kayak kamu sama Nito, kenal dari entertain. Kenapa gue sama cowok gue? Contoh ada di sini. Ya contohnya, kalau gue sama dia kan kesannya kayak ngevalidasi orang-orang itu. Iya. Kalau misalkan lo sama cowok lo itu kan dari entertain, pasti kan bisa saling mengerti gak sih kalau lo punya goals masing-masing? I feel like if you find the right person yang nggak ngerusak karir juga, kayak ya bisa dikomunikasiin kayak, sayang aku mau kerja aja ya, boleh nggak kita punya anaknya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kan yang kayak gitu semua kan bisa dikomunikasiin. If you find the right person, I feel like everything is easy. Yeah, exactly. Even kayak berantem. Tapi kita nggak tahu ya, belum nikah ya. Iya, kita belum nikah guys. Iya. Bahkan jadi ibu rumah tangga itu juga karir loh. Karir sebagai ibu rumah tangga. Iya. Tapi Iya. kayak nggak semua orang sanggup gitu loh. Iya. Yes. Makanya itu karir susah juga sebenarnya. Iya And nggak I sih? feel like the biggest achievement as a woman is becoming a mom and a good wife. So I think it's never been a problem untuk nikah muda. Yes. Tapi menurut kalian, cowok itu dinilai dari omongan dan effort ke pasangannya, setuju? Kalian yang ngeliat tuh. Setuju sih. Omongan dan effort. Setuju sih. Tapi nggak bisa cuma itu doang. Ya nggak bisa itu doang, betul. Mau dia yang ngomong nih. Wah, menurut lo Oh, gimana iya. Di kalau ada cowok yang kayak gitu tuh? Ya kalau Jangan gitu dong. omongan dan apa yang dilakuin. Iya, kan effort. Apa Nggak, sih? effort Nanggung gitu effort koma. nggak cuma itu doang gitu. Karena kalau effort banyak, cowok effort tuh banyak gitu. Kayak misalkan
ya zaman kalian single deh pasti banyak kan teman-teman cowok yang effort buat ketemu kalian atau gimana gitu kan. Itu effort dan cowok sebenarnya buat ngelakuin effort tuh gampang gitu, tapi komitmen. Yang cowok susah itu komitmen. Makanya banyak cowok selingkuh. Kamu bisa komitmen kan? Bisa dong. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah kalau dia selingkuh aku sikut sumpah. Iya. Oke, tapi tadi ngomongin selingkuh, ciri-ciri pasangan yang merasa gitu. Yang selingkuh sih. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Mm-mm. Yang bohong. Bohong. Sas ngomong Sas. Mm-mm. Gue lagi mikir. Bentar ya. Guilt tripping. That is red Guilt flag. tripping. Iya, guilt tripping. Kayak kamu ngapain sih keluar? Aku sendiri loh di rumah. Aku tuh nggak ada ini apa-apa. You're just insecure, man. Diam gitu. Ngerti nggak sih kayak kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu tuh kayak I feel like that's red flag. Guilt Playing tripping. Playing Playing victim. Gak mau ngaku, bohong. Bohong. Oh. White lies. I feel White like white lies. White lies itu apa? White lies itu ketika lo bohong tapi itu untuk kebaikan. Ngerti gak sih? Misalnya Oh, lo oke, digodain ngerti, cewek ngerti, di ngerti. lokasi. Ah. Lo nggak ngasih tau Naura karena gue juga ngapa-ngapain kok. Ya udahlah nggak usah dikasih tau aja. Tapi biar nggak berantem. kalau misalkan kayak, wah nih ada orang nggak benar ke gue gitu, tapi gue tahan dulu ngomong ke cewek gue, tapi nunggu momen yang pas gitu. Soalnya cewek gue juga lagi kerja, takut dia ganggu Iya nggak pikiran. apa-apa kalau itu tapi gimana? kalau dia nanya Tapi kalau terus kamu lo nggak ngomong bohong. sama sekali, itu jatuhnya white lies. Kalau kamu nggak ngomong Iya kayak "Ya enggak udahlah, kok gue aku ini nggak ada juga apa-apa ngapain." sama dia gitu. Itu white lies. I feel like Oke. white lies itu Iya red benar, flag. setuju. karena menurutku apapun harus dikomunikasiin dan kalau Iya. kamu bisa bohong-bohong kecil-kecil lama-lama jadi bohong gede itu kayak gue pasti ngerasa bego gitu loh yang kayak jadi selama ini lo nyembunyiin banyak Iya. hal dari gue. Yang sembunyi-sembunyi sih itu yang nyebelin. Iya kan kayak bohong. Apa namanya? Ya kalau misalkan Iya jadi kayak white lies jadi dia ngerasa gue tuh lo nggak bisa ngajak gue komunikasi gitu kayak gue ini yang bego. Iya benar. Soalnya kalau gini nggak dibicarain, ntar kalau udah nikah bills rumah nggak dibicarain, ntar tiba-tiba Rumahnya jatuh. rumahnya rumahnya ntar hancur. ambruk. Udah rumah tangganya ambruk, rumahnya ambruk juga. Nauzubillah. Pusat. Cuman yang Astagfirullah. harus diomongin sih kalau soal white lies itu menurut aku yang paling Iya. rentan lagi semua orang bisa lakuin red flag dan red flag. Soalnya gue pernah white lies tapi nggak ke pasangan sih, ke bokap gue. Hancur semuanya. Kayak bener-bener ternyata yang kayak ternyata kalau pun gue misalnya ngomong kayak bohong tapi untuk kebaikan itu tetap aja kehitung bohong gitu loh dan bukan jadi salah gue gitu kan gue bohong. Iya. White lies are dangerous. Orang tua lagi nih bohongin. Tapi nggak itu bener-bener kebohongannya kecil banget, bener-bener kecil banget. Nggak penting kan sebenarnya berasanya Nggak penting. nggak penting. Tapi ternyata pas udah dalam situasi itu ternyata penting banget. Kenapa nggak gue kasih tahu aja gitu loh. Jadi gue ngasih tahu nyokap gue buat backup kalau ada apapun. Tapi gue nggak ngasih tahu bokap gue. Terus bokap gue ketahuan lah. Gitulah pokoknya. Awas aja kamu white lies. Statement. Statement, awas ya. Statement. Terakhir, pertanyaan terakhir. Jawab cepet ya. Kalian lebih milih pacaran lama dulu, jadi pacaran lama banget kayak 4-5 tahun, atau pacaran bentar tapi langsung nikah? Bentar langsung Bentar nikah. mau nikah. Sama. Kenapa? Mending lama sih. Bener. Kalau lebih pacaran lama nggak nikahin? Ya tapi ujung-ujungnya nikah apa enggak? Iya. Enggak. Tapi lo nggak tahu karena dia Nggak tahu kan, kayak pacaran. pacaran aja gitu. Aku mending bentar langsung nikah sih. Karena kisah cinta yang sebenarnya itu dimulai setelah menikah. Bukan saat pacaran. Sebenarnya kalau udah bisa kalau pacaran bentar tapi udah bisa sampai tahap nikah, artinya sudah ada apa ya, sesuatu yang kalian berdua tahu, rasain, komit, kayak orang pacaran lama sampai kalian berani ke tahap nikah. Paham nggak? Betul. Tapi kalau misalkan pacaran lama, nggak nikah itu kayak, yaudah kita kenalan terus aja dulu, kita naikin diri kita dulu. Tapi gak tahu nanti nikah apa enggak. Iya, karena setelah menikah juga masih saling mengenali gitu ya guys ya. Ya guys ya. Ya guys ya, adik-adik, kakak-kakak. Kamu apa jadinya? Pacaran cepet tapi nikah. Oke, udah berubah pikiran. Sekarang
kita sampai di segmen mitos atau fakta. Jadi nanti aku ngambil dari beberapa artikel headline berita. Jadi kalian validasi kalau itu mitos atau fakta. Oke. Itu tentang kalian bertiga. Oke. Pertama, mitos atau fakta dituntut banyak nangis di serial baru Naura Ayu alami kelelahan mental. Mitos atau fakta? Aduh, nggak sampai mental sih. Nggak sampai mental sih. Lebay banget. Jadi katanya bilang sama fakta, tapi capek. Fakta. Tapi nggak mental. Tapi nggak mental. Ya, mitos. Capek fisik ya berarti. Mitos. Karena ada beberapa Heboh lu. Heboh. Lebay banget, sumpah. Itu kan, aku tuh paling gak suka ya. Orang tuh nge-labelin depresi, mental, anxiety, apa. Aku tuh gak suka. Karena kalau ke aku, kalau orang lain aku gak tahu ya. Karena kan takaran kekuatan orang-orang tuh beda-beda. Tapi kalau buat aku tuh bukan yang dikit-dikit mental, dikit-dikit depresi, enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang headline kayak gitu, aku nggak segenerasi strawberry itu gitu loh. Kayak, Ya berarti capek aja. ya udah ya Capek. kayak kalau kita dituntut tiap hari buat bangun pagi pulang pagi, terus profesional dalam lingkungan kerja kita selama berbulan-bulan, dan scene-nya mostly berat, dan misalkan kalian lagi happy tapi kalian harus ngerasain scene itu tuh berat, draining, nge-trigger masa lalu kalian, atau nge-trigger suatu kejadian yang pernah tidak mengenakan kalian secara personal. Adegan itu kan kayak nggak semua orang bisa ngerasain hal itu, dan nggak semua hal tuh bisa diceritain kan pada saat di lapangan. Jadi itu sebenarnya bikin capek, apalagi scene-nya banyak. Tapi itu cuma bikin capek aja, dan ya udah aja gitu loh, kayak nggak sampai mental gitu. Gitu. Aja. Capek cuman nggak sampai depresi, nggak sampai mental, biasa aja. Hai, sorry ganggu bentar. Jadi 96% penonton itu belum subscribe. Jadi gue minta tolong banget. Lo subscribe semuanya, soalnya kita punya misi buat dapetin 100 subscriber sebelum Agustus. 100.000. 100.000? Iya, jadi tolong bantu kita. Udah lanjut lagi nonton. Bye-bye. Next, mitos atau fakta Saskia Chadwick terobsesi jadi psikiater. Nggak terobsesi juga sih guys. Lagi-lagi. Enggak, Yes. jadi itu udah lama kan ya, 2020 kan. Jadi emang dulu tuh aku pengen banget jadi psikiater karena aku tuh suka ask me about any I feel like ADHD, ADD, I know it, I know. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak terlalu deh. I feel like kuliah jadi kayak untuk jadi psikiater terlalu melelahkan. Jadi kayak nggak jadi deh gitu. Kayak switch back. Nggak jadi deh, gue nggak mau deh gitu ya. Tapi dulu iya, tapi nggak terobsesi. Jadi mitos kali ya, tengah-tengah lah. Next, Padi Alaidrus ketagihan main film horor. Mitos atau fakta? Kalau dibilang ketagihan sih ketagihan ya, cuman tawarannya nggak ada yang masuk lagi. Ya PH. Iya, cuma jadi lebih sering ya udah series remaja. Tapi aku suka sih, aku suka semuanya gitu loh. Aku suka apapun itu yang aku kerjakan, karena yang pasti aku syutingin aku pasti suka dengan itu. Tapi kalau ketagihan, bukan ketagihan, mungkin lebih pengen explore lebih lagi gitu ya. Cuman belum ada rezekinya. Tapi apa yang mungkin menyenangkan main film horor dibanding film-film genre lain? Mungkin sebenarnya kalau film kalau syuting apapun itu sama aja. Cuman kalau kemarin tuh waktu aku syuting film horor itu cast-nya juga pada friendly semua dan sangat hangat gitu. Bukan friendly sebenarnya, hangat. Kultus iblis ya. Kultus Iblis, iya. Nontonnya di Emang udah keluar? Hah? Udah keluar lama. Udah, Oh, iya. udah ada di itu. Oh, di Itu. Iya, aku nggak kenal kan? belum kenal. Kenal tapi cuman kenal doang. Enggak temenan. Iya loh. Iya kali ya. Iya. Mitos atau fakta transisi dari remaja ke dewasa, Naura Ayu lebih sensitif terhadap komentar netizen. Fakta. Aku tuh nggak ngerti.
ngerti ya. Kayak mungkin karena dari kecil aku udah berkarir. Sebenarnya kan awalnya emang nggak boleh berkarir kan sama orang tua aku. Karena mama aku kan tahu kan struggle-nya apa di depan dan di balik layar. Nah tapi karena aku pas masih kecil, yaudah gimana sih anak kecil komit dan dia ngerasa dia bisa take over the world and take over herself. Dan dia ngerasa jobnya dia cuma ngejar mimpinya dia aja, walaupun ada struggle, ada haters dan fans. Itu tuh dia udah tahu, kayak aku tahu dari kecil aku punya haters yang parah banget, sama fans yang juga super baik banget, aku udah tahu. Cuman semakin besar tuh tiba-tiba muncul lah haters, fans dan netizen yang nggak ngefans, nggak nge-hate, cuman ada aja gitu loh, kayak dia salty aja di situ gitu. Dan maksudnya sama aku berkarir dari dulu, dari kecil sampai aku masa transisi, itu oke. Aku sangat terbiasa dengan dengan komentar netizen yang jahat-jahat banget, haters juga yang jahat-jahat banget. Tapi semakin aku besar, semakin bertemu dengan banyak hal yang personal di kehidupan nyata aku, kok tiba-tiba komentar netizen tuh ada yang nge-trigger inner self-nya aku ya gitu. Karena mungkin semakin besar kita semakin concern dengan perasaan kita, dengan kebutuhan kita. Jadi itu fakta sih. Karena aku nggak mau ngebiasain. Aku tuh karena sempat ada di momen kayak, kok aku dikomenin jahat sejahat apapun, aku tambeng-tambeng aja kayak sampai orang kayak ya udahlah. Aku takutnya aku jadi numb dan terlalu jadi kayak hampa aja gitu. Aku nggak mau. Jadi aku karena memang pada dasarnya sensitif, jadi semakin aku besar, aku semakin concern dan aku semakin sensitif. Tapi pertanyaan buat kalian berdua, gimana cara kalian ngehadapin hate comment di Instagram, di TikTok kan banyak. Kadang ada yang aku jawabin gitu ya, dan itu aku jadiin for fun aja, kayak apaan sih lu, lucu lu gitu. Kayak apaan sih nih orang, nggak penting, nggak ada kontribusi juga, nggak ngasih aku makan, nggak ngasih aku minum gitu, dan nggak ngasih aku tempat tinggal, jadi apa guna Anda di hidup saya gitu kan. Lu gimana, Sas? Kayak waktu awal-awal dulu kan gue sempet sinetron kan, sempat parah banget tuh. Itu gue kaget sih lumayan, karena gue masih kecil juga, gue suka nangis. Dikatain lu. Astagfirullah. Sama. Gue 13 tahun. Gue 9 tahun dikatain itu. Iya. Gila kan? 9 tahun? 9 tahun dan 9 tahun Wah. dikatain kayak gitu. Sampai sekarang malah kadang. Terus kayak waktu kecil tuh lumayan kayak, like what did I do? Tapi makin kesini tuh kayak, as long as you don't know me, you don't know me personally, you don't know who I am, you don't know my story, dan kayak aku nggak terlalu peduli gitu loh kan. Iya sih. Ada netizen kemarin tuh waktu Naura ulang tahun, aku kan emang nggak posting orang utah story gitu kan, kayak happy birthday, kecuali ada acara gitu. Kayak kemarin ada acara aku baru posting gitu. Ada orang komen kayak, wah Fadi udah nggak sayang sama Naura, Fadi udah nggak sayang sama Naura. Iya, kayak Apa gitu-gitu. sih? Lu nggak tahu, gue udah nulis buku banyak. Itu satu buku gue tulis buat dia. Gue bikin video episode 1 sampai episode 30 buat dia gitu kan, kayak Tapi kan lu tahu apa gitu. Iya, tapi yang kayak gitu-gitu gue tuh juga rada kayak gemes ya. gemes, soalnya kayak waktu kamu ulang tahun kemarin kan aku juga nggak posting story kan, Iya. because I was looking for a picture and then I was like, I don't think we have a really nice picture together. Terus semua orang yang kayak, Kak nggak ucapin Naura ulang tahun, Kak nggak ucapin, and I know that's a reminder and thank you for reminding me. Tapi kita juga chatan kok guys, kita punya WhatsApp, kita punya WhatsApp, iya. Kayak nggak yang kayak nggak semua hal tuh berkonsumsi publik, Betul banget. public, and I feel like iya, ya itu sih. YTTA. Oke, next. Kita satu fakta, Saskia Chadwick fans berat BTS. Fakta. Itu kita berdua, jadi kita berdua, dia suka V, aku suka Jungkook. Ya, kita Taeko. Iya. Taekook. Salahnya. Jadi fakta. Fakta. Oke, next. Kita satu fakta ditolak berkali-kali. Fadi Alaidrus lakukan hal ini agar bisa berpacaran dengan Naura. Lakukan hal itu apa? Apa yang dibilang itu? Kesadaran dan kebucinan. Isi gitu ya? Nggak ada sesuatu. Itu siang tadi lagi? Nggak, ini Lakukan hal ini tuh apa yang disebut? Iya, lo sabar dan lo bucin. Oh gitu. Fakta kamu. Mungkin kalau bucin setelah pacaran gitu kan, tapi kalau
Modal awalnya sabar, ikhlas, dan jujur sama perasaan sendiri. Maksudnya Masya Allah. aku bilang ke dia kayak, ya udah kalau misalkan kan dia suruh aku nunggu gitu, tapi kayak resiko tanggung sendiri ya, kata dia gitu. Aku bilang ya udah gitu. Ntar kalau misalnya aku someday udah nggak kuat, aku bilang nggak kuat gitu. Terus dia sampai pernah kayak, ntar yakin kamu kuat. Ntar kalau ketemu cewek lain gimana gitu. Dia suka nanya begitu. Terus Hera? Karena pasti kalau kita sebelum dalam hubungan, trigger kita cewek lain nggak sih? Kill. Ya nggak sih, Mas? Waktu itu gue juga gitu sih kayak. Iya kan? Iya, gitu. Tapi gue bilang yang kayak ya udah kalau lo ketemu cewek lain yang lebih cocok di sana gitu. Iya sama. Karena kayak Lo ya udah that means we're not meant to be together. Iya. Waktu itu lo kenapa suruh dia nunggu? Karena waktu itu gue tuh bulan I just finished a relationship and I felt like it was too fast kalau langsung. Tapi gue tuh emang orangnya once I'm done, there's no turning back gitu loh. Nggak ada yang kayak gue lari-lari ke lo lagi tuh nggak. Jadi yang kayak I feel like perpindahannya lumayan cepat tapi in a way yang I'm happy like aku nggak yang buru-buru gitu. Oke. Boleh kali Dito Darmawan kita panggil ke sini nih dia. Jangan Dito dong, Darmawan. kan dia nggak ada di sini. Ada di mobil tapi. Kalau aku waktu itu suruh dia nunggu karena pertama perasaannya belum sama. I'm like still questioning kayak, do I feel the same way? Plus, I don't know if I can be a good girlfriend when there's an impact about relationship, ngerti gak sih? Kayak aku udah siap belum ya kalau misalkan ada tiba-tiba dia minta aku buat Nikah. kayak bukan dong. Maksudnya kayak kan kalau misalkan orang single dan orang pacaran kan pasti tetap ada beda gak sih kayak kalau misalkan dia bilang kayak jangan terlalu friendly sama cowok-cowok sementara kayak kitanya pasti ya nggak ada maksud kita friendly aja atau segala macam kayak aku bakal ngerasa my friends are aku di take away sama dia nggak ya, will I be a good girlfriend, will I be the girlfriend yang kayak lo nggak boleh yang gini kalau dia cemburu kira-kira gue udah siap belum ya dicemburuin gitu. Tapi pada saat itu kamu udah nyaman sebagai temen. Udah. Parah guys, waktu habis confess dia besokannya ngabarin aku, katanya pas sekarang aku tanya, ya nggak apa-apa biar bikin anak seneng aja gitu katanya. Kamu Orang ngabarin doang. yang ngabarin pakai foto tapi misalnya lawan jenis bukan sesama jenis gitu ya. Itu weird ya. Iya, apalagi aku habis confess ke kamu, jadi kayak wah kesempatan nih, kayak oh dia makin suka sama gua. Habis itu bulan Agustus. Apaan sih? Aku nggak ngerti kalian ngomongin apa. Yang nonton di YouTube ya. Chatan, tapi lo kirim selfie ke orang gitu, ke temen lo yang lain sih biasa aja kan. Masalahnya ini habis confess, dia tahu gue suka sama dia gitu loh. Ya menurut gue sih biasa aja tapi ada maksud juga. Ngerti gak sih yang kayak Iya. I think I look pretty now like. Nggak, masalah sebelumnya tuh nggak pernah kayak gitu. Emang iya? Nggak pernah. Kamu kalau sebelah Itu nggak sengaja mungkin. Iya. Terus Karena kayak emang denial, kita berdua tuh denial gitu loh. Kayak tapi gue kayak gak mungkin suka malu deh gitu loh. Hi friends. Hi friends. Sekarang kita sudah ada di Segmen terakhir, Kane. Kata netizen. Ini apaan sih kayak mulai. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Oh. Boleh Ini usernya juga. kamu yang baca ya? Star, A-nya gede. A-nya gede, ini dari TikTok nih pasti. Lihat-lihat soalnya dia agak mirip sama Pak Dali ya. Pak Dali itu bapak saya. Iya. Dan komen ini ada 7.695 like. Dan ini gak cuma satu ini doang komennya. Dan ada 8 lagi yang replies. Iya. Kayaknya emang beberapa some angles mirip sih. Karena emang aku sendiri lihat, my mom juga lihat. Terus kayak emang aku dan keluargaku emang kayaknya sih kayak ada miripnya gitu sih. Kalau aku emang suka baca ya komen-komenan begini, ada banyak gitu kan. Cuman aku belum bisa menemukan kemiripannya tuh di mana gitu. Tapi kalau Naura sama mamanya sendiri jelas. Ya iya dong, saya dari dia. Iya, tapi kalau nggak masalah kalau aku sama apa itu aku belum kelihatan gitu miripnya tuh di mana gitu. Dan bapakku tuh dulu sering dikira Arab. Mamaku juga ngiranya bapakku tuh Arab dulu. Tapi ternyata dia orang Palembang. Dan Sama. ternyata dia orang bapaknya ternyata dia orang Palembang juga. Wong gitu Wah galau. jodoh. Amin. Nikah nih kayaknya. Kok amin iya, dong. bener. Oke, next ya.
Baca Zif. Nah. Baca lu. Ziva semua diembat. Rehan diembat sekarang Asta. Ah, 0 likes. 0 No replies. No replies. 1 jam yang lalu. 1 jam yang lah. What do you think? Pick me Ziva ya. Kok pick me? Cuma nanya. Iya sih? Kan ada sih. Enggak, menurut gue Ziva tuh nggak pick me. Ziva tuh lonely aja. She's a Oke. lonely teenager. Yang akhirnya jadi Pelakor. yes. And that's a pick me. Enggak, pick me and pelakor tuh beda. I know, tapi lu pakai privilege sedih-sedih sendu-sendu lu tuh menjadi pelakor. Iya. Pelakor banyak kok yang pick me. We never know, guys. Semua pelakor pick me. Iya ya. Semua pelakor Bagi pick me. pelakor-pelakor yang nonton coba komen di bawah. Gak usah komen pelakor gak diterima, Iya. pelakor gak Nggak, diterima. komen biar kita bisa report akunnya, bisa kita lacak rumahnya, kita bam. Bam. Oke, next ya. Tami aja. Ini cinlok bukan now. Ini Chinlock tuh siapa maksudnya? Kalian. Maksudnya Ziva sama siapa gitu kan? Enggak, kalian Cinlok berdua. bukan now. Masa Oke. gua sama Naura cinlok? Iya, kita cinlok. Iya, emang. Chinlock atau bukan itu sudah kita bahas dari tahun 2024 awal. Bukan. Ya udah lanjut. Bukan. 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 Mm-mm. Dia tuh adanya Maxim Butir nggak sih? Mirip banget. Cie kepo. Username-nya Cie kepo maksudnya. Likes-nya berapa? Likes-nya 7.969. Enggak dong. Nama aku Fadi Alaidrus Maxim Butir. Bukan. Bukan maksimal Idris. Bukan Maxim Oh Alaidrus. iya, emang. Banyak banget. Banyak yang bilang. Banyak yang bilang. Tapi buat kamu bilang aku nggak mirip Maxim. Kalau Tahu aku- nggak? Kan Yang dia- banyak Bentar lagi ngomong. Enggak, ini parah banget sih. Kenapa? Bercanda. Gue tuh Gue nggak jadi bilang, ngomong. gue tuh bilangnya dia mirip Milo Manheim. Mm-mm. Menhype. Enggak, tapi tahu nggak yang gue sebelin apa? Di komen-komen TikTok banyak banget yang bilang Fadi sama Dito mirip. Agak sih, tadi gue liatnya agak sih. Agak dikit. Dari Slightly. Mungkin aura ademnya sama. Aura Iya. ada. Aura soleh ya. Orang ada yang- Oke, lanjut ya. Entah kenapa gue curiga pelakunya itu Dia Ziva. belum baca dong. Oh ya udah. Sorry. Jadi kita pulang aja. Username. Gue aja yang pulang deh. Enggak. Jangan dong. Username-nya _kurotul_aini. Kurrotul itu R-nya 2 bukan Kurotul. Kurotul. Selin banget sumpah. Entah kenapa gue curiga pelakunya itu Ziva. Soalnya pas di kapal, Ziva kayak nggak suka gitu lihat Rehan sama Rea. Tapi entahlah, pusing gue. Ya, pusing sendiri. Gue juga pusing. Sendiri. Menurut Kurotul, gue, Kurotul. we never know guys. Tapi kan what we know is Ziva pingsan. Iya. Rea juga pingsan. Tapi Iya. it could be That could be an one of us. Yes, one of you. Or it could be Asta. Asta bisa juga. Asa kan yang pertama datang kan? Hah, emang iya? Yes. Iya. He was the one who came to the. Sorry guys, gue tidur waktu Gue juga tidur. gue tidur waktu Kita sini. ketiduran. Kita pingsan terus tidur 5 jam. Iya serius. Waduh. Jadi kali itu kayak apa sih? 4 scene yang dijadiin satu panjang, tapi Iya. kitanya tuh nggak bangun-bangun, cuma kita ada di sini itu. Terus di cockpitnya Pingsan yacht terus. gitu loh. Terus Jadi kita ketiduran kita Kasian sini banget. pingsan, terus kita ketiduran. sama 4 scene itu. Jadi oke, action masih tidur gitu. Iya, sampai Iya, dipanggil tidur nama kayak- asli. Naura bangun. Terus kayak Terus Ya. gue juga yang Ini kayak, masih rom, ini masih apaan? Malah lagi enak tidur. Dah, yuk lanjut. cara Oke, ini dari B. Siapa lagi? cara rebut Fadi dari Nora gitu. Nggak ada caranya sih. Gak ada caranya. Caranya lu diem aja udah. Oh, berarti kalau dia Eh. diem aja, Bisa. Cringe gitu ya. Berarti bisa kalau dia punya caranya. Nggak ada caranya. Coba aja. Coba. Ya nggak, maksudnya udah diem aja gitu. Ya, coba. kalau berarti kalau dia diem aja, dia bisa ngerebut lo. Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Oke, ini user ala banyak banget namanya. User 36 JSD Oke. 8 days ago. Kok kagak ada Minute Grill di movie di bioskop? Minute Grill itu dia video original series hanya di video. Jadi kalian kalau pengen nonton
cuman bisa di video di aplikasinya. Nah, episode 1 itu bisa kalian saksin gratis, terus episode 2 dan selanjutnya kalian bisa dengan membership. Dan kalian nggak cuma bisa nonton My Girl doang, kalian bisa nonton series-series video original yang lainnya. Series video itu video punya Indonesia, produk lokal. Tadi Oke? punya saham video ya? Punya. Punya. Apa? Oh, gitu. Oke, your fave is yourself. Semoga Ini 2 cepet. tahun lalu loh. Gue baca semoga cepet single ya. Sas. Semoga Jangan cepet ya guys. punya single. Semoga your fave is yourself. Biasanya. 2 years ago. Semoga cepat punya single ya Sas. Sendu banget soalnya suara. Iya loh, bagus suara kamu. Sas. Doain ya guys. Coba nyanyi. Sorry nggak mau. Makasih, doain ya semoga cepat Oke. punya single. Iya. Dari trailernya, kata Ibu Irina 2018, Iya nih. dari trailernya sepertinya kali ini pelakunya jadi tuduh jadi selingkuhan kan. But tidak sabar buat nonton series lengkapnya. Ibu, Terima kasih Ibu. Kok salah? Ibu. mohon terima izin kasih. menjawab Ibu. Terima kasih ya Bu Ibu atas Yerina. apresiasi dan penyambutan yang luar biasa untuk series My Girl. Ya tuduh aja dia. Gak apa-apa kok. Ya mungkin benar sih. Kan ibu-ibu ini juga ibu-ibu ini. Sebenarnya udah gak bisa dijawab Iya, lagi. iya, Cuma oke. itu aja. Durasi ya. Ini Kabir, tapi profile picture-nya cewek. Gak kebayang kalau ada pelakor ngambil Fadi atau godain Fadi. Naura tantrumnya kayak apa? Lu semua bakalan kekal di neraka gitu kali ya. Oh masa ya fucking ngarin kalian. Iya. Oke, kalau buat aku sih guys. Kalaupun ada pelakor ngambil Fadi, itu yang salah bukan saya. Karena yang mau ke saya, usaha itu kan bukan saya. Jadi Betul. kalau misalkan dia yang pelakor, saya mah kayak, oh ya udah dia juga yang datang ke saya. Kalau dia bukan dari saya, udah amat. Saya nanti didatengin sama cewek lain yang lebih baik. Gitu, udah gitu aja, Betul. nggak usah sampai tantrum. Aduh, nggak perlu. Mm-mm. Nggak usah Lanjut ya. gengsi. Gengsi. Gengsi, oke. Kamal Kimil 24. Kamal Kimil, oke. Kok firasat gue pelakunya Asta ya? Dia sengaja bunuh Rehan biar bisa jadian sama Naura. Rea maksudnya? Sama Naura mau dijadiin. Tapi nggak tahu dah, jangan nebak dulu karena filmnya penuh dengan plot twist. Tanda emot senyum tapi keringetan. Bisa jadi sih sebenarnya kalau Asta ya, kalau kalian mikirnya Asta gitu kan. Tapi Asta nggak sebusuk itu. Kalian coba callback ke season 2, Asta udah punya salah apa, dan Asta sangat menyesal. Masa dia pengen melakukan cara yang tidak bersih untuk mendapatkan orang yang disayang? Gitu. Next ya. Nih, Buat fansnya, dari @Miss_Chel91. Buat fansnya, spill dong second account-nya Saskia. Gue cari-cari nggak nemu, coba. Aku mau Saski dan aku tahu. Jangan dong! Kalian mau tahu? Nggak boleh. Emang username-nya susah sih guys. Tapi, an option, I have another second account yang open for public. Namanya Gaze of Wonders. Itu foto-foto analog aku, jadi follow ya. nggak nyangka. Dari Naila, gak nyangka banget Naila udah dari sini. Padahal dulu suka nonton nih dia di channel TV yang buat kreativitas. Apa gitu lupa gue. Aduh, kalau kayak gini aku juga lupa. Gak nyangka banget. Aku lagi sering banget dapat komen-komen yang kayak gak nyangka banget Naura udah gede, gak nyangka banget Naura udah sampai di sini. Karena emang iya aku tumbuh besar sebagai penyanyi cilik dan emang sampai saat ini waktu aku berkarir itu masih lebih banyak sebagai penyanyi cilik ketimbang aku langsung transisi. Jadi semoga kalian suka dengan aku. Semoga suka ya. Aku sih Harus yes. suka dong. Lucu banget. Siapa yang mau aku baca ya? Ini Yosefin Sekar, PW. Beneran kan Rehan yang jadi korban dan Rea yang kena tuduh? Eng. Pelakunya bukan Dante. Minor Girl tidak akan semudah itu untuk ditebak. Tapi feeling aku kali ini masih ada hubungannya sama dendam di season 2. Aduh nih, parah. Ya, gitu. Bisa jadi. Ya, ya, coba aja dulu ya. Makasih udah usaha. Oh, Fadi dan Naura pasti sudah pernah bikin lagu selalu relate sama kita.
Enggak sih. Enggak juga ya. Iya. Karena kan banyak Kayaknya- juga yang lagu yang dibikinin kan. Ada juga kan. Enggak, kenapa aku belum nulis lagu sama aku berkarya? Maksudnya Oh. belum pernah aku publish yang emang dari aku. Palingan yang kayak ada kontribusi personal story itu cuman Bye, dan Bye itu lagu yang ternyata setelah itu menyangkut personal story aku, ternyata banyak banget di sekitar aku yang mendapatkan pengalaman yang sama. Makanya aku jadi menjadikan itu lagu karena bisa relate dengan banyak orang. Relate banyak orang. Karena kalau misalkan kisah nyata aku doang itu belum tentu relate dengan banyak orang, belum tentu bisa diterima di pasar. Kalau ternyata Ternyata itu sebenarnya lagunya itu bukan kayak hasilan workshop yang kayak aku mau bikin lagu yang kayak gini. Tapi ada satu lagu ini yang sudah jadi di talent aku, dan ternyata itu relate dengan aku, situasi aku sekarang. Jadi aku ambil karena emang aku juga bilang kayak aku tolong cariin aku lagu yang centil yang paling enggak sama sahabatnya sama Night. Josephine lagi nih. Wih, di Kamu aja notice loh sama orang video dia. Josephine Sekarpe, weh. Re, gue percaya bukan lu kok yang nyeburin. Biarin aja ya kalau teman-teman lu fitnah macam-macam. Nguatin. Support. Bang, makasih dong. Iya, makasih ya udah support. Kayak ya udah itu aja. Udah. Habis. Hai. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton video kita ini bersama Talkative. Jangan lupa Nonton video original series My Nerdle Season 3 Hanya di video. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan fitur Express. Yap, dan jangan nonton yang bajakan karena kalau kalian nonton bajakan sama dengan kalian SDM. Yes! Iya.